warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dayani dari LA1 Manajemen dengan NIM 220585 dengan membuat video MK internasional. Baik, yang pertama ada dari materi kelompok 6 yaitu kerjasama dalam bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dilakukan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara-negara lain untuk melakukan transaksi, jual beli, ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional. Nah, juga hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional pada dasarnya adalah pemasaran dan perdagangan internasional yang menjadi antar dan perdagangan internasional dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Berikut adalah penjelasan tentang pemasaran internasional dan konsep dasar bisnis internasional, yaitu kerjasama internasional memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menemukan peluang baru, dan meningkatkan keuntungan. Ada juga perusahaan bisa mendapatkan akses ke teknologi baru, bahan baku yang lebih murah, atau tenaga kerja yang ada. Ada juga di sini jenis-jenis sama dalam bisnis internasional. Yang pertama, memahami perbedaan budaya. Ekspor dan impor joint venture atau bisa disebut usaha patungan. Ada juga franchise scheme atau bisa disebut waralebo aliansi strategis. Budaya di setiap negara berbeda, jadi memahami correct communication dan berbisnis yang sesuai dengan negara lain sangat penting. Nah, ada juga mengelola resiko bisnis internasional, resiko politik. Nah, kebijakan pemerintah atau kondisi politik di negara tersebut mempengaruhi bisnis. Ada juga resiko ekonomis, yaitu perubahan nilai mata uang atau ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak buruk pada bisnis. Ada juga resiko hukum. Setiap negara punya aturan hukum kan yang berbeda, seperti aturan pajak dan ketenaga kerjaan. Ada juga materi dari kelompok 9 yaitu MSDM internasional. Kategori yang terlibat dalam MSDM internasional yaitu negara tuan rumah atau bisa disebut host country, di mana sebuah cabang ditempatkan. Ada juga negara asal atau bisa disebut home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Ada juga negara-negara lain yang menjadi sumber tenaga kerja modal. Nah, di bawah ini juga yang ingin saya jelaskan ada juga jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang pertama ekspatriat, yang kedua warga dari tuan rumah. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah warga dari negara ketiga. Oke, baik, di sini juga ada tantangan MSDM global. Hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada. Ada juga di sini hal-hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antar negara. Yang pertama yaitu budaya. Yang kedua yaitu pendidikan, sistem ekonomi, dan yang ketiga yaitu sistem politik.